Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Swaban. Saya sebagai praktisi di Quality dan Food Safety hampir kurang lebih 25 tahun. Saat ini masih bekerja di food industry ya. QS itu sebenarnya singkatan dari Quality, Health, Safety dan Environment ya, di mana QS mengacu ke sistem yang terintegrasi. Ya, sistem yang terintegrasi secara internasional itu apa saja? Seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Karena kita bekerja di industri makanan minuman, tentunya kita juga menganut ke ISO 22000 atau Food Safety Management System ya. Seperti itu. Di mana peran penting dari QS di food industry adalah sangat penting karena kita mengacu ke beberapa sistem tadi seperti ISO 9001, ISO 22001 ya, terkait dengan quality management dan food safety seperti itu. Dari tahap awal sebelum kita mau menjalankan suatu sistem ya, kita membuat suatu alur proses dulu ya. Contohnya di tahapan di food industry itu kita ada sebutkan tahapan alur proses awal penerimaan barang ya. Dari awal penerimaan barang, terus penyimpanannya seperti apa, sampai ke area produksi, sampai ke distribusi finish produknya. Nah, dari situ kita memetakan bahaya-bahaya apa saja yang terjadi dari setiap tahapan proses itu. Nah, biasanya yang kita sebutkan sistemnya itu adalah HCCP plan ya, atau Hazard Analysis Critical Control Point di semua tahapan proses. Tantangan yang selama ini saya hadapinya lebih ke people ya, karena saya lihat kurang konsisten ya tentang beberapa karyawan-karyawan di bagian produksi atau di bagian operasional yang tidak konsisten menjalankan sistem yang kita buat. Makanya peran dari QS team ini adalah untuk memverifikasi apakah sistem ini dijalankan secara konsisten oleh teman-teman di operasional. Tentunya kita punya prosedur ya, bagaimana cara menangani keluhan konsumen ya. Kita punya prosedur consumer complaint yang harus dijalankan. Contoh, kita ada komplain dari customer terkait dengan isu food safety ya, contohnya. Nah, kita perlu ada evidence atau sampel yang dikomplain. Nah, dari situ kita bisa melakukan investigasi secara internal. Apa sih sebenarnya yang terjadi di produk kita? Contoh aja di komplain karena di kemasan bocor ya. Tentunya kita langsung melakukan investigasi secara internal apakah kemasan yang bocor itu terjadi di area proses filling, apakah sealingnya kurang bagus jadi mengakibatkan bocor, jadi konsumen menerima produk yang sudah bocor ya, artinya sudah terjadi cross contamination seperti itu. Kalau bicara inspection itu rutin memang dilakukan ya. Ada yang sifatnya daily, ada yang sifatnya weekly ya. Tapi umumnya kalau di industri makanan itu inspeksi dilakukan day to day ya, setiap hari ya. Karena tergantung dari alur proses yang kita buat. Contohnya dari setiap tahapan proses mixing contohnya ya, pencampuran bahan makanan itu langsung dilakukan inspection atau pengontrolan apakah bahan baku makanan ini sesuai dengan produk spesifikasi yang kita tentukan. Nah, terkait dengan audit, ini regular audit juga ada yang sifatnya 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Audit internal juga bisa dilakukan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Nah, untuk audit eksternal itu cukup 1 tahun sekali. Kita punya program namanya program
training ya. Ada yang sifatnya internal training, ada yang sifatnya eksternal yang menggunakan tripartit ya atau pihak ketiga. Kalau internal training ini kita punya matriks. Nah, masing-masing posisi atau jabatan di pusindustri ini kita mapping, bikin polanya, matriksnya apa saja yang perlu dikembangkan sesuai dengan tingkat kompetensinya masing-masing. Nah, kita punya program contohnya di food safety training ya untuk level 1. Nah, kita ada materi training terkait food contamination, apa itu personal hygiene ya, apa itu food hygiene ya, seperti itu tergantung dengan tingkat kompetensi masing-masing. Kalau itu di tahap awal biasanya kita melakukan training level 1. Kalau sudah sampai ke level 1 kita ada level 2 sampai ke advance juga, seperti itu. Kontaminasi silang itu adalah kontaminasi yang secara tidak langsung yang terjadi di produk ya. Contohnya, pernah terjadi kontaminasi rambut misalnya. Itu terjadi karena people ya, misalnya tidak menggunakan APD, hairnet ya, penutup kepala. Jadi rambut terkontaminasi ke makanan. Makanya kita menerapkan samanya standar personal hygiene di area produksi ya. Apa saja APD yang digunakan di area produksi yang kontak langsung dengan produk, seperti itu. Termasuk juga peralatan, contohnya talenan ya. Talenan juga itu nggak boleh bercampur dari bahan makanan yang mentah dan makanan matang, makanya harus terpisah. Itu salah satu potensi juga cross kontaminasi ke makanan kalau menggunakan peralatan yang bersamaan dengan bahan makanan yang mentah, seperti itu. Kalau menurut saya yang tren terbaru adalah lebih ke teknologi ya. Contohnya di industri makanan minuman atau food and beverage, untuk lebih ke sistem sistem ultra high temperatur ya, bagaimana bisa mereduce atau menghilangkan potensi bahaya mikrobiologi. Nah, makanya sistem sterilisasi itu sangat penting untuk di industri makanan dan minuman, termasuk contoh di industri susu ya. Ada proses pasteurisasi, ada proses sterilisasi ya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton episode saya. Nantikan episode Bitalk lainnya di channel YouTube Pangan Sari. Terima kasih. Beberapa informasi juga, mungkin jika teman-teman membutuhkan informasi terkait dengan food safety, kami sudah membuat buku panduan terkait dengan food safety ya. Ini mungkin sangat berguna bagi teman-teman, bagi pemula ya, apalagi untuk yang interest terkait dengan food safety. Terima kasih.